Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak-anak. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar menggulir program pelatihan wirausaha unggulan Bank Indonesia atau WUBI. Bagi BI Pematang Siantar, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional maupun daerah. Sektor UMKM merupakan penyedia jaring pengaman masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Peranan dari sektor UMKM juga mengalami perkembangan, utamanya di era pandemi COVID-19. Sektor UMKM diyakinkan sebagai sektor yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian pasca pandemi. Atas dasar itulah maka pemerintah kemudian menggagaskan agar sektor UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Namun di sisi lain, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satu faktor penghambat yang dominan adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu untuk membuat pencatatan laporan keuangan yang terstruktur, serta tidak memperhitungkan harga pokok penjualan sebagai komponen yang krusial dalam perhitungan hasil penjualan mereka. Kurangnya pengetahuan di bidang pencatatan keuangan dan kewirausahaan ini menyebabkan para pelaku UMKM tidak mampu untuk mengelola pendapatan mereka secara maksimal, sehingga seringkali tidak dapat menggunakan pendapatan dari hasil penjualan sebelumnya untuk produksi berikutnya. Sebagai bagian dari cara memitigasi hambatan terhadap pelaku UMKM, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar di wilayah tugas sisi batas Labuhan membentuk program wirausaha unggulan. Program ini diciptakan untuk membantu para wirausahawan dalam mengembangkan kapasitas mereka. Ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar Teuku Munandar pada acara wisuda WUBI di kantor BI Jalan Adam Malik lantai 5, Jumat 2 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Secara khusus, program ini dibuat agar wirausahawan memiliki mindset yang lebih terarah, memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan bisnis yang sedang dihadapi sehingga mampu menemukan pemecahan masalah yang terbaik berdasarkan hasil investigasi. Kemampuan itulah yang berusaha untuk ditumbuh kembangkan selama pelatihan ini, sebut Munandar. Terima kasih. Jadi ini adalah penutupan WUBI Batch 2. Jadi kita insya Allah setiap tahunnya akan membuka program WUBI. Nanti mungkin berikutnya adalah Batch 3. Hari ini adalah penutupan setelah 10 bulan program WUBI Batch 2. Kedepannya nanti kita insya Allah akan setiap tahun ada Batch 3, Batch 4. Kita akan berusaha mendorong bagaimana mindset UMKM di wilayah sisi batas Labuhan akan semakin lebih bagus, terutama dalam mendukung usahanya. Kita akan selalu memantau, kita akan mendampingi mereka, walaupun sudah tidak di program WUBI, kita akan kunjungan lapangan, kita akan mantau apakah ada perkembangan omsetnya, ada kendala apa, dan semua itu kita laporkan ke kantor pusat. Jadi di Bank Indonesia ada sistem pelaporan untuk wirausaha Bank Indonesia yang telah dibina. Mereka akan memantau progresnya setelah dibina. Apakah mungkin nanti ada lagi UMKM yang kita naikkan lagi kelasnya. Kalau sekarang masih kelasnya mungkin untuk go digital, nanti setelah go digital ada lagi go ekspor. Jadi kita akan dorong UMKM sampai bisa ekspor ke luar negeri. Demikian. Kita biasanya sekitar 30 sampai 40. Jadi kita sebarkan pengumuman penerimaan WUBI, kita seleksi dari administrasi sampai ke kunjungan lapangan. Jadi betul-betul kita pilih mana wirausaha yang memiliki semangat dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena kadang-kadang begitu ada kunjungan lapangan kita bisa melihat, wah berarti ini UMKM ini kurang bersemangat, itu nggak akan lulus seleksinya. Jadi benar-benar yang memiliki itikat baik, memiliki semangat untuk berkembang, untuk maju, itu yang kita pilih. Untuk harapan ke depan Pak, kira-kira seperti apa mereka ini? WUBI-nya, harapannya kita tentunya setelah program WUBI ini mereka bisa menerapkan semua pengalaman, semua ilmu, wawasan yang telah diperoleh untuk membantu usaha mereka. Karena di 10 bulan itu banyak sekali pengetahuan yang diperoleh. Jadi kalau tidak dipraktekkan akan sayang. Jadi kami mengharap mereka mempraktekkan dan terus berkembang. Jadi jangan puas dengan kondisi yang ada, terus berkolaborasi dengan UMKM lainnya, termasuk juga dengan Pemkos Pematang Siantar atau Pemda setempat di mana mereka berada. Demikian. Dalam pada itu, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani
Pada acara wisuda, WUBI tersebut mengatakan, hal ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait. Harus bersama-sama dikeroyok agar kita punya calon wirausaha UMKM baru yang berkualitas tinggi dan bisa dikembangkan menjadi regenerasi baru. Bukan sekadar hanya berusaha, tapi punya keinginan untuk maju dan mengembangkan daerahnya. Selain itu diharapkan agar kelulusan program WUBI ini juga dapat terus berkreasi dan berinovasi di tengah tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi. Hal tersebut sesuai dengan tema kegiatan ini, yaitu digitalisasi dan kolaborasi untuk membangun pemulihan ekonomi di tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pemerintah Kota Pematang Siantar sendiri senantiasa peduli dalam pemberdayaan dan pemberian kesempatan kepada para pelaku UMKM. Minggu lalu, tepatnya tanggal 24 sampai dengan 26 November 2022, pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan bekerjasama dengan Dekranasda Kota Pematang Siantar telah menggelar kegiatan Gebiar UMKM Pematang Siantar tahun 2022 di lapangan Haji Adam Malik. Gebiar UMKM tersebut merupakan kegiatan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kota Pematang Siantar. Puluhan pelaku UMKM diberikan kesempatan melakukan promosi dan pemasaran dalam kegiatan tersebut. Selama 3 hari pelaksanaan Gebiar UMKM Kota Pematang Siantar tersebut mencatat perputaran uang yang terjadi mencapai 230 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan jika kegiatan tersebut digelar lebih lama lagi, maka jumlah uang yang berputar tentunya juga akan semakin meningkat. Sebelumnya, pada tanggal 15 November yang lalu, saya telah menerima rencana Sidakarya atas kepedulian membina dan mendorong kemajuan produktivitas perusahaan dan UMKM. Rencana tersebut diberikan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Saat itu juga ada 2 UMKM dari Kota Pematang Siantar yang menerima penghargaan Sidakarya, yaitu PT Pabrik Es Siantar yang memproduksi minuman Cabadak, yaitu minuman dengan rasa sarsaparilla. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, usianya sudah cukup lama pabrik es ini. Bahkan sebelum ada muncul Coca-Cola, itu minuman ini sudah ada, dan rasanya memang kalau saya bilang lebih original dan lebih alami, sehingga lebih bersahabat lah dengan tubuh kita. Sementara itu, Chandra Kirana, salah satu peserta terbaik tingkat pertama dari 30 peserta WUBI, sebagai pengusaha produksi sirup oleh-oleh khas Labuhan Batu Utara, kepada media menjelaskan, selama pendampingan dari tim IMUTS Pelatihan Indonesia selaku coach, bahwa dalam pengembangan UMKM, BI mengimplementasikan melalui 4 level, yaitu UMKM potensial, sukses, siap digitalisasi, dan potensial ekspor. Para pelaku UMKM yang masuk dalam program WUBI merupakan hasil seleksi secara ketat, kata Chandra. Setelah seleksi, pelaku UMKM tersebut diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial usaha dan mengubah pola pikir melalui kegiatan bootcamp WUBI selama 3 bulan. Setelah itu ada pendampingan dengan jangka waktu hingga 6 bulan, sehingga proses pembinaan yang dilakukan selama 10 bulan. Proses pembinaan tersebut melibatkan tenaga pendamping UMKM yang memang dipilih dan ahli di bidangnya. Chandra mengatakan tujuan peningkatan kapasitas pelaku UMKM unggulan tersebut tidak hanya sebatas ekspor saja, tapi ujung akhirnya yang didorong adalah harus mampu naik kelas. Terutama perubahan mindset, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi mulai dari perubahan mindset bisa merubah pola berbisnis saya. Ya. Jadi apapun yang disampaikan di sini tidak satu pun terlewatkan oleh saya. Itu yang membuat kami bersemangat
ini bukan berupa pelatihan, tapi pendampingan mulai dari pendampingan pertama sampai yang terakhir. Ini sangat luar biasa. Dimulai dari perubahan mindset, karena itu yang paling penting. Besar pun usaha kita bisa drop atau turun, kalau mindset kita nggak teratur, tidak baik, itu akan merubah semua tatanan bisnis yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun itu bisa drop, karena mindset itu bisa membangun kita untuk maju lagi. Nah, itu dia yang sangat menarik. Justru bukan ini orang menganggap ini kekurangan saya, tapi ini justru kelebihan saya. Dengan kondisi saya yang seperti ini, saya bisa lebih fokus untuk berusaha. Karena kalau mungkin saja kalau saya bisa seperti yang lain, kesana kemari, saya tidak fokus ke bisnis saya. Nah, karena ini kondisi saya begini, saya bisa fokus, bisa membangun bisnis, tidak berpikir kemana-mana. Gitu kira-kira. Perasaannya aduh, saya speechless. Sumpah saya sebenarnya nggak tahu kalau ini bakal saya dapatkan. Tapi menurut saya teman-teman yang lain juga sangat baik. Tidak menganggap mereka lebih buruk dari saya, tidak. Justru kami bersama-sama membangun ini, saling sharing tentang bisnis. Semua adalah yang terbaik. Mungkin dalam hal ini saya bisa melakukan apa yang diperintahkan coach dengan cepat dan tepat, itu aja. Itu mungkin nanti planning ke depan, saya juga belum ada kepikiran sampai sana. Untuk saat ini saya masih fokus ke bisnis yang akan saya kembangkan. Karena materi yang sudah saya dapatkan ini, saya harus fokuskan ke bisnis yang saya dapatkan saat ini. Ya, kendalanya sebenarnya setiap bisnis itu punya kendala ya. Kalau kendala saya saat ini mengenai produksi. Kami di daerah sangat kesulitan mencari mesin produksi sesuai dengan produk kami. Karena produk kami beda dengan orang lain. Walaupun produk yang sama banyak di luar pasaran, tapi ada perbedaan yang tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini. Gitu ya. Nah, moto saya dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya setiap orang itu punya potensi. Masalahnya tidak semua orang menyadari dan mau menggalinya. Itu aja. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Babe Monalisa TV mengabarkan.